Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf pada pagi hari ini Ustadz Juwana masih belum bisa dihubungi, dan pagi hari ini ada penggabungan dua kelas ini antara Dirosa 1 sama Dirosa 3. Nah, cuman ini kan karena pertemuan terakhir di apa namanya semester ini, ya. Jadi ini harusnya penutupan bagi yang di kelas kelas baik ya di Rosa 1 maupun di Rosa 3. Kalau yang di Rosa 1 materi terakhir sudah sampai mana pembahasannya? Tentang sahabat ya, kalau nggak salah. Sahabat. Sahabat Ustaz. Sahabat. Kalau di Rosa 3 ada yang ini. Sudah ada yang masuk belum? Udah, Ustaz. Terakhir untuk yang di Rosa 3 sampai pembahasan apa? Kaidah mendengar riset. Apa? Kaifiah. Via sama ya. Via sama. Nah, yang keberapa itu? Via sama itu now yang motorik. Salih wal Isrun ya, masih di situ ya? Atau Robi wal Isrun ya? Iya, benar. Tiga. Ya, ini mungkin singkat-singkat mungkin beberapa biar setidaknya bisa di Bukan zahir bacaan besar. Salah. Oh, ribut. Oh, itu. Ya, bentuk Dah. Kalau yang sama Ustadz Fahmi itu sampai kisam yang keberapa dari kefiatus sama? Kalau nggak salah itu sudah sampai, saya lagi pasti, cuma Hmm? tidak, kalau nggak salah itu udah sampai Qala al-Khatib kalau nggak salah. Ola al-Khatib di kisam Eh, al-Khatib banyak soal di sini. oh iya, apa di ini yang harusnya masuk yang kisem kedua, Ustaz. Kisam kedua. Iya.
Berarti yang ini qiraah ala syekh. Iya, saya ingat harusnya di situ sih. Cuma saya mau lihat dulu sebentar rekamannya. Terakhir itu saya ingat saya sih di situ sih, Pak. Siap. Nanti tinggal di ini kan ya. Nanti saya bagi 2 sesi ini. Sesi pertama nanti saya selesaikan dulu yang Tirosa 1 ya, yang di kitab Al-Qawaid Asasiyah tentang mungkin sampai pembahasan keadilan sahabat ya dan keutamaan sahabat ya, nanti saya persingkat saja. Nanti setelah itu kita melanjutkan untuk menyelesaikan yang bab di takrib buat taisir ya, nanti silahkan dicek ya kalau sudah ada infonya. Baik, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfirli wali walidaina wali masyaykhina wali ustadina wali musrifina wali sairil muslimina fidarain amin. Alhamdulillah, ikhwatul kiram, hafizakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan ya kajian mustalah hadis. Kebetulan ini karena satu tema ya, mustalah hadis. Insya Allah kita akan mereview, mungkin tidak kita baca semua karena harus tadi dibagi ya 2 kelas ini. Semoga Allah mudahkan dan berikan kita kefahaman, karena ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir sebelum ujian. Ya, pertemuan terakhir sebelum ujian berarti minggu depan itu sudah minggu tenang. Akhir bulan itu kemudian masuk pada persiapan ujian ya. Jadi semoga ikhwatul kiram semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ya atau menyelesaikan tugas ataupun ujian sehingga selesai sampai akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Sekarang kita masuk ke sahabat. Sahabat itu berarti sudah atau baru mau masuk? Baru sebagian Ustaz, baru sampai adalah Adalah adilatu adil. Iya. sahabat. Baik. Ya. Nah, ikhwatul kiram, kalau kita berbicara adalatu sahabah, ini yang akhirnya membedakan antara manhaj ahli hadisnya Ahlus Sunnah dengan manhaj ahli hadisnya Syiah. Manhaj Ahlus Sunnahnya manhaj ahli hadisnya Ahlus Sunnah itu kemudian menganggap bahwa semua sahabat ya kulluhum udul ya, semuanya itu adil. Ini karena memang didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan berbicara tentang tentang ini Jadi yang dipersoalkan itu kan keadilan gitu ya. Jadi kalau dalam pandangannya Ahlus Sunnah, sahabat itu semuanya adil karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa saja nanti ada problematika yang terjadi, yaitu ketika misalnya ada perbedaan periwayatan antara sahabat satu dengan yang lain. Dan ketika terjadi perbedaan riwayat atau kemudian ada sahabat yang saling mengkritik riwayat sahabat satu dengan sahabat yang lain, ini konteksnya bukan menggugurkan keadilannya, tetapi ini berkaitan dengan dobet dalam periwayatan. Misal seperti perseteruan antara sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dengan sahabat lain berkaitan dengan ini runutan tentang yaumil akhir, runutan tentang hari kiamat ya, yaumus sa'ah. Itu kemudian Abdullah bin Amr itu kemudian berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Tetapi yang menarik adalah ketika beliau menyalahkan riwayat sahabat lain yang secara dobetnya berbeda dengan beliau. Ya, ini berkaitan dobet ya, jadi bukan karena menyengaja. Jadi perbedaannya, kalau ada kesalahan, kesalahan ini biasanya terjadi karena tidak sengaja. Ya, terjadi karena
kesalahan yang sifatnya manusiawi, bukan kesalahan yang disengaja. Begitu ya. Nah, jadi para sahabat ketika mengkritik riwayat-riwayat sahabat yang lain ini dalam rangka sifat dobetnya, jadi dari sisi ketepatan dalam periwayatan, bukan kemudian tadi ya, menyengaja membuat hadis-hadis palsu atau membuat sengaja menyajikan perkara-perkara lain lah yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, yaitu ma'utifa ilan nabi, baik akwal, af'al, wa taqrir. Jadi begitu, itu kemudian kalau kita berbicara adalatus sahabah. Jadi bukan berarti adalatus sahabah, periwayatan sahabat itu pasti tepat, tidak juga. Gitu. Berarti bisa saja masih ada kemungkinan salah, tapi kesalahannya bukan pada sisi adalahnya, tapi dari sisi yang lain, ya, dari sisi tadi apa misalnya dokter riwayahnya, begitu ya. Pulang ke PBB, baris suruh baris. Tataran. Ya. Lain bisa di mute dulu suaranya ya. Nah, itu kalau kita berbicara adalatus sahabah. Ya, dan ini tidak dibedakan ya. Apa Harus sudah ingat nyari ya. Ya, ini tidak dibedakan antara apa namanya periwayatan mereka, yaitu para sahabat yang senior ataupun junior. Ini tidak ada problem. Dan saya nggak tahu apakah di sini sudah disampaikan apa belum tentang apa, tentang bahwa para sahabat ini meriwayatkan ya seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas banyak mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW itu ketika dia masih kecil, ya, ketika masih kecil. Dan kemudian beliau menyampaikannya ketika sudah dewasa. Dan ini tidak jadi soal, ya, selama tadi bahwa menerima hadis ini bisa diterima oleh sahabat kapanpun, ya, selama dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan seruan atau khitab dari hadis tersebut, dia paham, maka itu masuk, ya, atau boleh sah menerima hadis. Dan Ibnu Abbas, kemudian juga seperti Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, dan yang lain-lainnya termasuk sahabat-sahabat yang meriwayatkan ketika mereka masih kecil dan mendapatkan hadis ketika mereka masih kecil dan meriwayatkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Maka juga terkadang Hasan seperti hadis yang ini saya lupa lagi ini hadisnya. Ya, kadang mengatakan hafiztu min Rasulillah SAW. Ada ungkapan-ungkapan semacam itu ya. Ini menunjukkan bahwa mereka mendapatkan hadis ketika masih kecil. Nah, ini adalah tidak ada soal, ya. Termasuk juga tidak menggugurkan adalah sahabat meskipun terjadi fitnah. Yaitu fitnah ini adalah ketika terjadi perang Siffin, ya, terjadi perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali, ya. Dikatakan bahwa perang Siffin ini kalau pandangan ahlu sunnah, ya, kita harus pahami bahwa dalam peperangan Siffin itu setidaknya muncul banyak ini banyak firqah, ya, banyak firqah semenjak perang Siffin itu banyak terjadi. Setidaknya ada berapa? 4 atau 5 yang menyatakan bahwa setidaknya setelah perang Siffin ini banyak kelompok atau firqah selain ahlu sunnah yang bermunculan. Yang pertama jelas ahlu sunnah. Ahlu sunnah pandangan politik terkait hal itu bagaimana? Pandangannya adalah baik kubu Ali ataupun kubu Muawiyah sama-sama ini perbedaan ijtihad, ya, perbedaan ijtihad. Jadi tidak disalahkan baik itu kubu Ali ataupun kubu Muawiyah. Meskipun ada kecondongan bahwa yang benar adalah kubu Ali. Nanti ada beberapa korinah, ya, yang menunjukkan bahwa kebenaran di kubu Ali, termasuk salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Umar. Itu kemudian ketika ditanya, karena kan beliau tidak ikut dalam peperangan Siffin ini, ketika beliau ditanya, kalau perang Siffin terjadi lagi, engkau akan di kubu mana? Maka kata Abdullah bin Umar, aku akan di kubu Ali, begitu, ya. Dan sahabat yang lain termasuk Uwais Al-Qarni yang kemudian masuk ke kubu Ali bin Abi Thalib, dan ada sahabat-sahabat yang lain termasuk Yasir, ya,
Yasir juga kemudian disabdakan oleh Nabi SAW bahwa dia akan terbunuh di tangan para pemberontak. Dan ternyata beliau ada di kubu Ali dan beliau ternyata syahid di dalam peperangan tersebut. Nah, jadi itu ada korinah-korinah memang menunjukkan bahwa istihad yang benar. Jadi dikatakan tetapnya adalah istihad. Istihad yang benar adalah di kubu Ali. Muawiyah adalah istihad yang salah. Ini secara umumnya begitu. Tetapi kita perlu tahu bahwa namanya istihad itu tidak bisa mutlak atau tidak dikatakan mutlak bahwa kubu yang kita nyatakan kuat atau mendekati kebenaran ini pasti yang mutlak benar dan lawannya pasti salah. Enggak. Itu karena ini masuk babul istihad ya. Jadi kalau ahlu sunnah menganggap bahwa baik itu Ali atau Muawiyah ini masuk babul istihad. Sedangkan Syiah, ya, kelompok yang kedua itu adalah Syiah yang berpandangan bahwa kelompoknya Muawiyah ini adalah kubu yang kafir, salah, sesat dan seterusnya. Ya. Dan yang paling benar dan yang benar adalah kelompok pasukannya Sayyidina Ali. Itu Syiah. Khawarij berpandangan bahwa kelompoknya Ali ataupun Muawiyah, khususnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang ketiga adalah Amr bin As, itu kemudian dikatakan kafir oleh Khawarij. Ya. Ini kelompok yang ketiga. Dan kelompok yang keempat nanti ada istilahnya Nasibi. Ya. Nasibi sebenarnya munculnya nanti belakangan, tetapi dampaknya itu atau embrionya itu muncul sejak Perang Siffin sebenarnya, yaitu ketika nanti kubu Muawiyah yang membenci kelompok Ali. Nah, begitu ya. Jadi kubu dari pasukannya Muawiyah yang kemudian membenci kelompoknya Ali. Dan kemudian nanti Ali dan keturunannya ini mereka dibenci oleh mereka. Hingga kemudian nanti di beberapa dinasti Umayyah itu sangat tidak menyukai keturunan Ali. Ya. Hingga akhirnya nanti didamaikan oleh khalifah yang keberapa? Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz yang kemudian menyatukan kembali antara para keturunan Ali dan para dinasti Umayyah, para khalifah dari dinasti Umayyah. Nah, itu nanti muncul kelompok namanya Nasibi ya. Jadi kelompok yang keempat ya. Sunnah, Syiah, Nasibi ya, Sunnah, Syiah, Khawarij dan Nasibi. 4 kelompok ini kemudian muncul ya, muncul. Terus kemudian ada yang kelima yaitu Murji'ah ya. Murji'ah ini sebagian orang menyatakan bahwa pelopornya itu adalah sahabat Abdullah bin Umar, tetapi Abdullah bin Umar tidak bisa dinisbatkan kepada mereka hanya gara-gara mereka Abdullah bin Umar ini tidak berpihak ketika terjadi perang Siffin. Jadi ketika perang Siffin, Abdullah bin Umar ini menarik diri dan tidak memihak ke kelompoknya Muawiyah atau ke kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Tetapi beliau ketika ditanyakan tadi ya, bahwa ternyata beliau mengatakan kalau terjadi lagi, tentu aku akan bergabung pada kelompoknya Ali. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak benar-benar pada kondisi irja, tidak, tetapi pada kondisi di mana memang pas terjadi masa fitnah ini, beliau tidak mendapatkan data yang cukup untuk memihak kepada salah satu kelompok begitu. Jadi ini sifatnya bukan karena beliau memang tidak mau hanya tipikal orang yang tidak mau berkonflik, bukan, tetapi karena beliau tidak mendapati bukti atau data yang lebih kuat atau yang lebih memastikan beliau untuk berpihak kepada salah satu. Itu tidak ada. Ya, dan baru beliau dapatkan setelah peperangan itu. Ya. Maka ini tidak menggugurkan keadilan mereka ya. Jadi Murji'ah yang kelima, kelompok yang kelima muncul ini meskipun mereka senantiasa mengatakan kepada Abdullah bin Umar adalah pimpinan mereka, tapi Abdullah bin Umar ini berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Gitu ya. Nah, jadi kondisi-kondisi semacam ini tidak menggugurkan keadilan sahabat. Jadi ini adil. Jadi adil itu adalah ketika seseorang berbuat dosa itu menyengaja atau membiasakan dosa itu, tidak begitu. Jadi nanti kalaupun ada kesalahan para sahabat dalam beristihad, kesalahan sahabat dalam melakukan suatu tindakan, ini tidak menggugurkan keadilan secara umum, ya.
yang difahami adalah kesalahan itu ya hanya kesalahan tersebut di waktu itu. Misalnya seperti kesalahan yang pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid dalam memfutuhat satu wilayah misalnya ya. Nah, kesalahan itu tidak dianggap menggugurkan keadilan beliau karena apa? Beliau menerima teguran, menerima kemudian misalnya seperti futuhat kepada satu wilayah yang tidak sesuai SOP, kemudian dibatalkan futuhat tersebut, diminta untuk mengulang dari awal kembali. Ini kemudian beliau lakukan. Jadi ini menunjukkan beliau tidak gugur sisi keadilan beliau. Ya, begitu. Jadi ini yang membedakan antara ahlu sunnah, ya pandangan ahlu sunnah dengan syiah. Ya, kalau syiah berpandangan bahwa sahabat itu semuanya tidak memiliki keadilan kecuali hanya 6 orang sahabat. Ya, 6 orang sahabat. Salah satunya itu Ali, Hasan, Husain, kemudian Salman Al-Farisi, dan 2 lagi saya lupa. Ya, ada 6 setidaknya 6 sahabat yang diterima oleh Syiah, tetapi sisanya tidak diterima oleh mereka. Ya, gitu ya. Dan selanjutnya pembahasan di kitab Al-Qawaid Asasiyah itu kemudian membahas tentang keadilan para sahabat minal Qur'ani was sunnah, ya, tentang keadilan sahabat dalam mengumpulkan ya sebenarnya jam'ul Qur'an, ya. Tentang jam'ul Qur'an. Ya, di situ bisa kita lihat pendalilan-pendalilan dari Said Muhammad, ya, disampaikan tentang beberapa surah, baik itu surah Al-Baqarah, Ali Imran atau surah Al-Fat. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka para sahabat ini adalah orang yang ditegakkan, dikuatkan tentang sisi keadilan mereka, ya. Seperti itu. Bahkan yang dalam surah Ali Imran ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Ini kan semakin menegaskan bahwa kuntum di situ kan khitabnya sebenarnya adalah kepada para sahabat gitu ya. Para sahabat. Cuman nanti ya sebagaimana dalam kaidah tafsir ya, dalam kaidah menafsirkan bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa ibarat itu diambil dari umumnya lafaz meskipun tadi ya dia datang dengan sebab yang khusus. Jadi meskipun ini sebabnya khusus atau asbabun nuzulnya ini khusus untuk para sahabat, tetapi lafaznya am begitu. Sehingga meskipun kuntum di situ awalnya itu dinisbatkan kepada para sahabat, itu juga bisa kepada seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Dan seterusnya. Ini menegaskan bahwa Quran ini sesuatu yang dijaga karena keadilan sahabat. Jadi kalau ada orang meragukan keadilan sahabat, berarti ragu nanti dengan mushaf yang ditulis, ya. Mushaf yang ditulis, karena memang sejarah mushaf itu kan bagaimanapun ditulis oleh para sahabat, begitu ya. Di mana pengerjaan penulisan pertama mushaf itu sejak eranya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Meskipun nanti dikenal dengan Mushaf Utsmani, tetapi sebenarnya itu ditulis sejak zamannya Abu Bakar As-Siddiq oleh Zaid bin Sabit, ya. Dan beliau senantiasa mencocokkan ya dengan naskah yang ada dalam batu atau dalam kulit onta atau dalam lontar dan semisalnya, ya. Itu kemudian harus dicocokkan, harus disesuaikan, harus disamakan dengan sahabat yang menghafal ayat tersebut, dan minimal yang menghafal harus dua orang. 2 orang itu selain Zaid bin Sabit. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya 3 orang plus 1 atau beberapa naskah yang kemudian tadi ya tercecer tadi, ya, yang kemudian ditulis oleh Zaid bin Sabit. Jadi sebenarnya bukan kemudian Zaid, karena Zaid bin Sabit itu kan penulis wahyu yang memang beliau hafal Al-Quran, gitu ya. Beliau hafiz, gitu ya, selesai hafalan Qurannya, begitu. Dan itu kemudian ditulis tadi ya. Jadi beliau tidak hanya mengandalkan hafalan pribadinya, beliau harus juga menunggu persaksian dari kehafalan 2 orang sahabat minimal, dan kemudian ada satu tadi ya manuskrip kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin tadi ya lembaran-lembaran suhuf baik yang di kulit ataupun di lain-lain, itu kemudian harus dicocokkan sama. Makanya Syekh Nuruddin Etter itu pernah menyatakan di antara kelebihan Al-Quran, kitab sucinya umat Islam ini, karena dia dijaga oleh 2 hal, hafalan dan tulisan. Ya,
Jadi nanti ada tentang qiraah dan ada nanti dawabit rosem Al-Qur'an. Ini yang kemudian menjaga Al-Qur'an dari penyimpangan, ya, dari tahrif begitu. Nah, itu dalil-dalilnya nanti bisa dibaca sendiri dalam kitab Said Muhammad tersebut, ya. Kecuali nanti ada hal yang agak dibingungkan, nanti bisa ditanyakan, ya. Kemudian di situ Said Muhammad lanjutkan dengan pembahasan awalu min islami minas sahabah, ya, orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Ini kemudian memang ada ikhtilaf, ya. Tapi ini intinya tidak menjadikan, ini sebenarnya bukan masuk pembahasan dalam ilmu hadis, ya, sebenarnya. Sahabat yang pertama kali masuk Islam. Nah, setelah itu bab itu kemudian Said Muhammad masuk kepada afdhalus sahabah. Nah, kalau kita berbicara afdhalus sahabah, ya, afdhalus sahabah, ya, ini sebutkan tentang bahwa ahlu sunnah bersepakat, ya, alal itlaq, ya. Jadi ada ijma bahwa orang yang paling afdol setelah Nabi SAW itu adalah Abu Bakar, summa Umar. Ya, setelah itu baru terjadi khilafiyah. Ya, jadi Abu Bakar, setelah itu Umar, ini telah disepakati dan telah menjadi kesepakatan ahlus sunnah. Ya, selain Syiah, ya, karena kalau Syiah memang tidak menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai orang yang paling afdol setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Syafi'i menghikayatkan ini sebagai kesepakatannya ijma'nya sahabat. Ya. Jadi apa yang kemudian ditolak oleh Syiah ini tidak mengapa, ya. Karena ini sebagaimana kepada definisi ijma' yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Ya, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, yang itu kemudian juga dilanjutkan definisi itu oleh Imam Al-Munziri dalam kitab Al-Ijma'. Ya, Al-Ijma', bahwa ijma' itu tidak gugur hanya gara-gara ada mukhalif. Tetapi ijma' itu bisa gugur kalau mukhalif itu memang menggunakan dalil yang dalil yang sah, dan kemudian dengan istinbat atau istidlal yang memang diakui, begitu. Jadi istidlal dan istinbatnya sesuai, dalilnya memang sesuai. Nah, barulah mukhalif ini bisa menggugurkan ijma'. Tetapi kalau mukhalifnya tidak menggunakan dua hal itu secara benar, maka siapapun yang berbicara, siapapun yang menjadi mukhalifnya, itu tidak diterima dan tidak menggugurkan ijma'. Nah, begitu, meski, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa apa yang dibantah oleh Syiah ini tidak membatalkan ijma'nya para sahabat. Seperti itu. Ya. Nah, afdhalus sahabah di sini, inilah yang nanti membedakan juga definisi sahabat antara ahli hadis dengan ahli usul. Ya. Jadi afdhalus sahabah inilah yang nanti menentukan, membedakan kenapa kok definisinya para sahabat inda ahli hadis dengan inda usuliyin itu berbeda. Itu dari sisi ini sebenarnya. Karena memang usuliyin ketika mengatakan bahwa sahabat itu harus orang yang berperang bersama Nabi satu peperangan atau dua peperangan, atau membersamai Nabi setahun atau 2 tahun. Sedangkan ahlul hadis hanya menyatakan sahabat adalah mereka yang laqiya, ya, huwa man laqiyan Nabi, ya kan, begitu. Nah, ini berbeda dengan ahli usul, karena ahli usul beranggapan sisi afdhalus sahabah. Jadi makanus sahabah, makanatul fuqaha, ya, malakah, ya, malakatul fikih, malakatul fahm, itu adalah mereka yang memang harus mulazamah, begitu kan. Nah, kalau hadis itu kenapa dengan definisi man laqiya, ini konteksnya hanya berkaitan dengan menyaksikan peristiwa, penyaksian peristiwa dan periwayatan. Jadi memberitakan sesuatu. Kalau memberitakan sesuatu kan memang tidak dituntut kefahaman, tidak. Yang penting dia menyampaikan apa adanya. Maka inilah yang kemudian menjadi titik krusial perbedaan antara ahli usul dan ahli hadis, begitu. Ya, kemudian disebutkan tentang as-sabiqun al-awwalun, ya. Insyaallah sudah paham, ya. Jadi setelah kalau secara kelompok
bahwa yang disebut yang paling afdol adalah mereka as-sabiqunal awwalun, ya, dari minal muhajirin wal ansor. Kemudian setelah itu baru khilaf tentang ahlul bai'ah ridwan, ya, orang-orang yang telah melakukan bai'ah di bawah pohon, ya, yang pas peristiwa Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Utsman itu tidak kembali setelah diminta berunding oleh oleh Rasulullah untuk kepada orang-orang kafir Quraisy agar diizinkan Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan ibadah, ya, di Mekah, ya, waktu itu, dan seterusnya, ya. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang pernah sholat di dua kiblat, ya. Sholatnya mereka yang terjadi pergeseran kiblat, baru kemudian Ahlul Badar, kemudian mereka yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah, dan seterusnya. Dan kemudian di sini Said Muhammad juga menjelaskan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, ini dasarkan kepada hadis Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan lain-lain. Ya. Ya. Kemudian di situ juga disebutkan, nah ini juga menarik, adalah al-muftuna minas sahabah, ya, para ahli fatwa, orang-orang yang berfatwa, ya, para sahabat ahli fatwa. Para sahabat yang menjadi ahli fatwa ini banyak, ya. Yang paling banyak tabaqat pertama ini yang disebutkan oleh Said Muhammad, yaitu ada Abdullah bin Abbas, Umar ibn Khattab, dan Abdullah bin Umar, kemudian Ibunda Siti Aisyah As-Shadiqah Ummul Mukminin, dan Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib. Ini 7 orang yang masyhur, yang paling banyak memberikan fatwa. Abu Bakar, Abu Hurairah itu termasuk tabaqat 2 yang memberikan fatwa, tetapi tidak sebanyak 7 orang sahabat ini, ya. Dan kita perlu tahu bahwa mustahid dari kalangan sahabat, menurut perhitungannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu ada sekitar 130-an. Saya lupa lagi. Ada 130-an mustahid dari kalangan sahabat, ya. Jadi mustahidnya itu ada banyak para sahabat. Sebentar. Ya, ini saya reviewkan saja. Sebentar. Ya, kembali. Jadi mufti para sahabat itu kurang lebih kan para sahabat yang pernah dihitung setidaknya itu ada 120 ribuan, ya. 120 ribuan lebih, ya. Para sahabat yang kemudian itu yang pada sampai derajat mustahid sebagaimana di kitab I'lamul Muwaqqi'in itu 130 sahabat yang pada derajat mustahid, ya. Dan itu nanti bergilir, ya, para sahabat itu karena begini, para sahabat sendiri ada yang mustahid, ada yang muqallid. Yang mustahid maka mereka beristihad sendiri, sedangkan yang muqallid ini mereka akan mengembalikan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan fikih kepada para sahabat yang ahli fatwa. Begitu, ya, yang ahli fatwa. Begitu. Nah, di I'lamul Muwaqqi'in disebutkan tadi, ya, ada 3 tabaqat setidaknya para mustahidnya para sahabat itu. 7 ini yang paling sering melakukan fatwa kepada sahabat lain, dan 13 itu nanti yang jarang seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, Utsman, ya, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Amr bin Al-As, Ibnu Zubair, Abu Musa, Jabir bin Abdullah, Mu'az bin Jabal, Sa'id
Sa'id bin Waqqas, dan Salman Al-Farisi. Ini 13 sahabat pada tabaqat kedua yang jarang atau sedikit memberikan fatwa. Sedangkan sisanya 110 sahabat seperti Abu Darda, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain itu sifatnya jarang berfatwa, begitu ya. Baik, ini di antara mufti dari kalangan sahabat. Dan nanti dari mufti-mufti tersebut menghasilkan murid-murid yang menjadi mujtahid, begitu. Taib ya, itu di antara sahabat-sahabat yang ini ya. Terus kemudian di situ disebutkan tentang sahabat yang paling akhir wafatnya. Ya, secara mutlak Abu Tufail ya. Ini yang paling paling umum ya. Abu Tufail adalah sahabat yang paling akhir wafat. Ya, yang mana beliau meninggal di tahun 100 Hijriah ya. 100 Hijriah di Mekah. Nanti kalau setiap daerah, setiap bilad nanti ada sendiri masing-masing, seperti Anas bin Malik di Basrah, ya. Terus nanti sahabat yang lain di mana, nah itu ada sahabat-sahabat yang paling akhir hidup di wilayah-wilayah lain. Tapi kalau yang mutlak diitlakkan itu Abu Tufail karena beliau di 100 Hijriah tepat. Makanya ada mengatakan kenapa nanti fase sahabat itu berakhir setelah masa 100 Hijriah, gitu ya. Masa 100 Hijriah itu kemudian tidak ada sahabat lagi setelah wafatnya Abu Tufail ini. Ya, jadi mulai 101 Hijriah dan seterusnya itu sudah bukan fase sahabat lagi, tapi fasenya tabi. Kemudian ada sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Ya, kalau sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan, di sini kita bisa melihat ada beberapa sahabat disebutkan oleh Said Muhammad. Ya, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ya Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau ada yang bertanya kok Abdullah bin Amr bin Al-As tidak, ya sebenarnya karena Abdullah bin Amr bin Al-As itu sebenarnya paling banyak riwayatnya dibandingkan sahabat yang lain. Tapi kita perlu tahu bahwa para sahabat ini tidak menyampaikan seluruh riwayat hadis itu kepada kita. Itu ya, tidak semuanya hadis itu disampaikan kepada kita. Seperti Abu Hurairah sendiri mengatakan bahwa beliau punya tiga kantong hadis, tetapi yang diriwayatkan kepada murid-muridnya itu cuma 1 kantong saja. Kalau ditanya apakah itu menyembunyikan ilmu, tidak, pembahasannya berbeda, karena ini berkaitan dengan mana yang tepat disampaikan kepada orang lain dan mana yang itu memang adalah nasihat mungkin atau ya sifatnya nasihat untuk pribadi misalnya begitu, untuk pribadinya para sahabat tersebut, begitu. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As itu sebenarnya paling banyak periwayatannya dari penerimaan hadisnya daripada sahabat-sahabat yang lain, tetapi yang keluar dari beliau untuk disampaikan ke bawah ini memang tidak sebanyak sahabat yang disebutkan di sini ya, dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi kalau ada muskilah di situ seperti itu. Wallahu alam. Ya, jadi selesai pembahasan sahabat untuk yang kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Ada pertanyaan dulu mungkin yang dari Dirosah 1. Kalau ada pertanyaan, tafadhol ya, kalau ada yang bertanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau nanti ada keingat pertanyaan nanti bisa coba ditanyakan di ini ya, di chat ya. Baik, sekarang kita masuk ke takrib taisir. Ya. Ke kitab takrib. Tadi sudah dapat takrib terakhir sampai mana dengan Ustadz Fahmi? Sudah, Ustaz. Sampai mana?
Terakhir dengan Ustadz sendiri kalau Oh, sama saya. iya. Yang itu Ustadz, di halaman wa minhum man ajaza fiha sami'tu dan seterusnya itu Ustadz, yang Oh, ya, 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 ya. halaman 5 halaman 56 nih kalau di PDF. Siap, 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 siap. Sama saya sendiri ya. Iya. Banyak masuk di Kirosah 3 ini. Baik. Ya. Nah, berarti kalau kita masuk Qiraah ala Syekh ya, kemarin kita sampaikan, makanya saya kaget kok. Kata saya kok di Qiraah ala Syekh kok hampir sama. Jadi kan ini masa persis sekali. Ya. Jadi ikhwatul kiram, kalau kita masuk pada kaifiyatus sama ya, tentang bagaimana periwayatan samaul hadis, tahamul dan apa namanya? Adanya. Memang ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara, ada qiraah ala syekh. Qiraah ala syekh ini sebenarnya tadi ya, bentuk sigotnya bisa beragam ya. Bisa dengan hadasana, bisa akhbarona, meskipun umumnya menggunakan akhbarona ya. Akhbarona atau akhbaroni ya, nggak masalah domirnya diganti seperti apa. Tapi yang jelas pakai akhbarona ini yang umumnya, meskipun ada sebagian yang mengatakan akhbarona itu sebenarnya juga adalah apa namanya, sama min lafzi syekh begitu kan, bilafzi syekh begitu. Tapi itu tidak masalah ya. Tapi yang jelas bahwa baik itu qiraah ala syekh atau sama bilafzi syekh, ini sama-sama periwayatan yang paling kuat ya, periwayatan yang paling kuat. Begitu. Itu kalau kemudian kita melihat dari sisi apa namanya, sigotnya ya. Atau kadang juga menggunakan lafaz quri'a alaih ya. Ini saya nggak akan bacakan satu persatu. Tapi yang jelas bisa ditangkap dulu lah ya, bisa ditangkap dulu bahwa ini perkara yang bisa difahami tentang sama ya. Bentar. Saya harus susun dulu ini benar pandangannya. Nah, cuman ada kasus juga kalau kita dapati dalam kitab-kitab hadis, kalau kita mendapati sigot sudah menggunakan lafaz haddasana ya atau akhbarona, maka sebagian ulama menyatakan tidak boleh ya, tidak boleh kita mengganti yang haddasana menjadi akhbarona. Tetapi kenyataannya seperti dalam Sahih Muslim ya di Rosa 3 Sahih Muslim kan benar ya. Dalam Sahih Muslim itu beberapa riwayat, beberapa naskah kitab itu ada yang menggunakan haddasana, sebagian menggunakan akhbarona. Ya. Jadi ini perbedaan periwayatan dalam Sahih Muslim memang. Ada yang menggunakan haddasana, ada yang menggunakan akhbarona. Jadi perawi Sahih Muslim, bukan perawi hadis di Muslim, bukan, tapi perawi atas kitab Sahih Muslim. Yang ini kemudian merubah terkadang lafaz haddasana menjadi akhbarona. Ini menunjukkan ini tidak menjadi kesepakatan ketika seseorang membacakan haddasana atau akhbarona yang berbeda dengan apa yang ditulis begitu ya. Gitu. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi ini kembali tergantung kepada penerimaan terhadap riwayat bil makna ya, riwayat bil makna. Nah, ada kasus juga misalnya apa? Kalau ada seorang rawi misalnya melarang muridnya ya untuk meriwayatkan hadis tertentu dari beliau. Ya. Misalnya seorang syekh mengatakan la tarwi anni, ya, jangan meriwayatkan dariku, au roja'tu an ikhbarika, ya. Ungkapan-ungkapan semacam ini ya apa namanya, misalnya syekh mengatakan kau jangan meriwayatkan dari aku hadis ini, atau kemudian aku tarik kembali periwayatan yang
periwayatanku misalnya begitu. Hal-hal semacam ini tidak senantiasa menunjukkan bahwa syekh dalam membacakan hadisnya atau meriwayatkan hadisnya terjadi kesalahan. Tidak senantiasa melazimi itu. Bisa saja seperti kasusnya Abu Hurairah, Imam Malik bin Anas, yang mana ketika beliau ditanya kenapa engkau tidak meriwayatkan satu hadis tersebut kepada penduduk itu, kata Anas bin Malik mengatakan bahwa Imam Malik, bukan sahabat Anas bin Malik, Imam Malik mengatakan bahwa khawatir hadisku ini akan menjadi hujah bagi orang-orang Khawarij begitu. Nah, ini salah satu kondisi di mana terkadang seorang ahli hadis boleh mencabut riwayatnya atau melarang seseorang untuk meriwayatkan riwayat yang beliau sampaikan dengan alasan-alasan lain. Gitu ya. Ya, meskipun semacam itu tidak menghalangi orang untuk meriwayatkan hadis tersebut. Ya, meskipun sudah dilarang ya, tidak boleh meriwayatkan dariku, tapi ini tidak menjadikan seorang jadi tertolak dalam periwayatannya. Ya. Seperti itu pandangan yang sadis yang ke-6 ya. Baik. Kemudian itu furuknya ya. Furuknya jadi ada beberapa. Ya, termasuk kalau misalnya Syekh mengkhususkan ya. Walau khassa bis-sama'i qauman. Ya, jadi misalnya Syekh mengkhususkan periwayatannya hanya untuk kaum tertentu misalnya. Hal kasus semacam ini juga tidak menjadikan persoalan ya. Tidak menjadikan persoalan. Lam yadharra qalahul Ustadz Abu Ishaq ya. Jadi tidak membuat periwayatan ini menjadi gugur. Meskipun saya mengatakan gini, ukhbirukum ya, ukhbirukum wala ukhbiru fulanan. Jadi misalnya aku meriwayatkan kepada kalian tapi bukan untuk fulan tersebut, misalnya gitu. Padahal fulan itu ada di situ. Maka hal ini lam yadharra. Ini tidak memudaratkan dalam periwayatan. Dia tetap bisa sah meriwayatkan ya. Yang berkata semacam ini, pendapat semacam ini adalah pendapatnya Abu Ishaq ya. Imam Abu Ishaq. Nah, kemudian kita masuk Qismus Salis. Di Qismus Salis itu ada pembahasan al-ijazah. Ya, al-ijazah. Ijazah itu ada beberapa. Setidaknya ada berapa di sini ya? Setidaknya ada 6 ya. Oh, 7 ya. Setidaknya ada 7 model ijazah. Ikhwatul kiram, ini yang sering terjadi atau terjadi kesalahpahaman bahwa orang menganggap bahwa ijazah itu lebih tinggi daripada sama. Jadi sering mengatakan, tolong Ustadz ijazahkan kepada saya, tolong Ustadz ijazahkan kepada saya, atau kita minta kepada Ustadz atau Syekh tolong ijazahkan hadis ini kepada saya. Ikhwatul kiram, ijazah itu tidak mensyaratkan sama. Begitu. Jadi dari sisi kekuatan riwayat, sama itu paling kuat daripada ijazah. Cuman hari ini orang lebih suka mengambil ijazah daripada sama. Contoh apa? Misalnya ada sama Bukhari, kayak sekarang ada sama Bukhari ya di Malaysia. Ya, ada sama Bukhari di Malaysia. Banyak orang kemudian mengabaikan itu dan lebih suka mengambil ijazah. Karena kalau ijazah itu kan sifatnya ringkas. Kita baca satu hadis, ya, kemudian kita minta untuk diijazahkan seluruh kitab. Ya, makanya biasanya saya katakan kalau kita hanya sekedar nyari sanad, kita nggak perlu punya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan lain-lain. Nggak perlu. Cukup bawa satu kitab kecil tipis, namanya kitab Awail Sunbuliyah. Al-Awail Sunbuliyah. Itu kitabnya tipis sekali, ya. Tipis inilah ya.
Nah, hampir seginian lah kitabnya. Tapi bukan ini, tapi hampir setipis ini kitabnya. Ya seginian kitabnya. Nah, itu langsung dapat semua itu. Kalau kita bacakan dari apa itu kitab itu semua, kita dapat seluruh ijazah hadis itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain itu banyak sekali. Ya, kita dapat dengan itu. Makanya kalau ada orang bawa kitab Al-Awal Sumbuliyah, wah ini para pencari sanad ini. Pencari sanad dan pencari ijazah. Begitu ya. Jadi harus dipahami dulu ijazah itu tingkatnya di bawah daripada sama. Jadi kalau kita sudah mendengar hadis dari seorang ustadz, seorang syekh, maka itu sebenarnya sudah sama, nggak perlu lagi minta ijazah. Ya, tidak perlu lagi minta ijazah. Nah, cuman memang kasusnya begini. Kalau kita menyampaikan hadis atau menyampaikan kitab lain khususnya, terus kemudian kita merasa untuk dapat pengakuan, nah ini biasanya minta ijazah untuk meriwayatkan atau ijazah untuk mengajarkan kembali. Nah, ini kadang tertukar-tukarnya di sana. Jadi kalau ijazah dalam makna riwayat itu adalah sekedar tadi ya, dia tidak lebih tinggi, dia tidak lebih bagus daripada sama. Jadi carilah sama. Kalau ada sama Bukhari, cari sama Bukhari daripada sekedar untuk mencari ijazah Bukhari. Begitu. Baik. Jadi yang pertama, model ijazah yang pertama adalah ketika seseorang ya seperti apa ajastukal Bukhari au mashtamalat alaihi fahrosati, yaitu adalah yujiza muayyanan li muayyanin, yaitu ijazah yang diberikan secara khusus ya guru ya meriwayatkan hadis kepada seseorang untuk meriwayatkan satu kitab hadis yang telah ditentukan. Misalnya seperti tadi, ka ajastukal Bukhari, ya, aku ijazahkan, aku izinkan engkau untuk meriwayatkan Sahih Al-Bukhari. Ya. Nah, ini adalah ijazah yang paling baik. Ijazah yang paling baik, yaitu satu kitab dalam satu periwayatan. Itu paling baik. Kadang ada orang yang mengatakan gini, aku ijazahkan seluruh periwayatanku. Nah, itu nanti lebih lemah. Ya, pandangan-pandangan semacam itu lebih lemah. Nah, apa contohnya? Ya, kalau itu kuat. Yang contoh yang itu ya apa? Misalnya yujizu muayyanan ghairahu. Jadi seorang syekh misalnya mengatakan ajastuka masmu'ati. Aku ijazahkan kepadamu ya untuk hadis-hadis yang aku riwayatkan atau yang aku dengar. Gitu ya, yang aku dengar atau yang aku terima. Ini kasusnya orang khusus ya yang diberikan ajastuka berarti kan orangnya khusus ya di situ. Kemudian cuman apa yang beliau riwayatkan itu tidak dikhususkan. Jadi semua saja. Ya, aqwa wa aktsar. Nah, ini masih boleh, ijazah model seperti itu masih boleh. Jadi misalnya aku ijazahkan seluruh riwayat yang pernah aku dengar. Misalnya dulu saya pernah dapat ijazah ya dari Syekh saya lupa lagi itu. Astagfirullah. Syekh Khalil Syihah itu siapa? Ya lupa lagi saya. Itu begitu. Saya saya ijazahkan kepada kalian, ada banyak di antara kami. Kemudian untuk meriwayatkan kitab-kitab fikih Syafi'i yang pernah aku baca kepada guruku. Nah, ini sifatnya kedua. Ya, sifatnya kedua. Masih diperkenankan model ijazah yang kedua ini. Karena nanti ada ijazah yang benar-benar agak sulit diterima argumentasinya. Nah, yang ketiga, ini yang sering jadi khilaf. Tentang apa? Yuji ghairu muayyanin biwasfil umum. Ka ajastul muslimin au kulla ahadin au ahlaz zamani. Nah, model yang ketiga ini yaitu memberikan ijazah yang tidak ditentukan orang yang menerima ijazahnya dengan sifat yang umum. Ya, seperti aku ijazahkan kepada seluruh kaum muslimin, aku ijazahkan kepada setiap salah seorang dari kalian, atau
bukan salah seorang ya, kullu ahadin kepada semua orang, atau ahlu zamani kepada orang-orang yang sezaman dengan diriku. Yang ketiga ini, yang kemudian ungkapan bahwa aku ijazahkan untuk semua orang yang zaman denganku, ini pernah dilakukan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani itu pernah menyampaikan bahwa siapapun orang yang sezaman denganku, ya, yang sudah lahir sebelum aku meninggal, maka dia sah meriwayatkan langsung dariku. Nah, itu bentuk ijazah yang bentuk ketiga. Ya, ini pernah dilakukan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi yang Syekh Yasin kan wafat tahun 90 ya, ingat saya. Beliau wafat tahun 90, sehingga orang-orang yang kelahiran di bawah tahun 90 itu sah menggunakan ijazah dari Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu. Tapi ini bentuk ketiga. Cuman bentuk ketiga ini tidak semuanya disepakati oleh para ulama. Ya, bentuk ketiga ini bahkan dikritik oleh Imam Ibnu Shalah, ini belum pernah diriwayatkan. Walam nasma an ahadin yuktada bihi riwayah bihadhihi. Jadi belum pernah ada seorang pun dari para imam-imam ahli hadis yang pernah menggunakan riwayat model begini. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi ini kasusnya begitu. Jadi kalau Imam Ibnu Shalah menolak, tapi Imam An-Nawawi qultu adz-dzahir min kalami musahhihiha jawazu riwayah biha wa hadza muqtada sihhatuha wa ayyu faidatin laha ghairur riwayah biha. Ya, jadi kalau Imam Nawawi termasuk yang berpendapat tidak apa-apa. Karena para imam yang mensahihkan atau membolehkan riwayatan dengan model ini ya cukup dijadikan hujah. Ya, argumentasi untuk membantah nggak ada imam yang mengatakan begitu. Ya, itu kata Imam Nawawi ya sah begitu. Ini sah. Ya kalau nggak begitu gimana? Ya, jadi Imam Nawawi termasuk yang membolehkan ijazah dengan model yang disampaikan Syekh Yasin Al-Fadani begitu ya. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani melakukan hal semacam itu bukan karena tidak punya dasar ya, tapi punya dasar mengambil ini pendapat dari Imam An-Nawawi dan imam-imam yang menguatkan pendapat tersebut. Ya seperti Qadhi Abu Thayyib, Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, Imam Ibnu Mandah dan lain-lain. Yang keempat ini yang jadi soal. Kalau empat ini soalnya lebih terang lagi. Kalau tadi kan hanya sekedar Imam Ibnu Shalah menyatakan lam nasma saja. Tetapi yang keempat ini nanti jadi sah tidaknya periwayatan. Yaitu apa? Ijazatul majhulin aulahu ka ajastuka kita sunan. Ya. Jadi seperti seseorang yang mengatakan orang ini ditentukan. Ya. Ya. Tapi kemudian kitabnya dimajhulkan. Ya. Jadi orangnya ditentukan karena mengatakan tadi ajas tuka ya. Ajas tuka ini kan berarti kan sudah khusus. Aku ijazahkan kepada engkau, berarti orangnya sudah muayyan. Tetapi ijazahnya majhul. Ya, orangnya udah khusus ditentukan, tetapi kitab yang diriwayatkan itu majhul. Ya. Atau kebalikan. Ya. Ajastu li Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi hunat. Ya, sedangkan ternyata nama Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi ini banyak sekali. Nah, ini juga problem kalau seperti itu. Maka apa? Kata Imam Nawawi, wahiyya batilatun. Ini batil. Ijazah model semacam ini batil. Meskipun ajas tuka kitab sunan, ini juga batil. Ya, kenapa? Karena kitab sunannya kan banyak ini. Mustarak siap, mana kitab sunan yang mana yang dimaksud? Itu harus dikhususkan. Kecuali tambahin sunan arba'ah misalnya. Oke, itu masih langsung kita bisa takyid sunan arba'ah itu apa saja. Tapi kalau kita sunan ini umum sekali. Ya, ini jadi majhul. Sehingga periwayatan semacam ini tertolak. Ya, ini batilatun. Gitu ya. Ini batil. Nah, kemudian yang kelima ya. Sebentar lagi ya. Yang kelima yaitu yang kelima adalah ijazah lil ma'dum.
yaitu ijazah kepada orang yang belum lahir. Ya, ijazah lil ma'dum. Misalnya apa? Ka'ajastu liman yuladu li fulanin. Ya, aku ijazahkan kepada fulan yang nanti apa? Akanlah lahir. Ya, atau akan dilahirkan oleh siapa? Fulan, ya. Ya, ka'ajastu liman yuladu li fulanin. Aku akan ijazahkan kepada orang yang akan dilahirkan oleh fulan. Ya, maka para ulama mutaakhirin ini khilafiyah tentang kesahan pendapat ini. Ya, kesahan tentang pendapat ini. Ya. Ini ada khilafiyah. Kalau sudah lahir ini masih nggak apa-apa, seperti kasus seperti Abu Bakar Al-Habsyi, ya. Syekh Abu Bakar Al-Habsyi yang kemudian periwayatannya paling tinggi di dunia, ya. Beliau sudah wafat. Itu kan beliau kenapa dapat periwayatan hadis tertinggi, karena beliau mendapatkan hadis ketika mereka masih kecil, dan di bawah yang meminta ijazah itu adalah bapak beliau. Jadi minta ijazahnya adalah ijazahkan kepadaku dan anak-anakku. Jadi beliau dapat ijazahnya akhirnya. Syekh Abu Bakar Al-Habsyi. Ya, itu sudah meninggal. Ya. Nah, kasus-kasus macam ini kalau seperti itu masih boleh karena beliau sudah ada. Nah, ini kalau yang belum ada, nanti aku ijazahkan kepadamu, anak-anakmu dan anak-anakmu yang belum lahir. Nah, ini kan problem. Ya, sehingga jadi problem. Dan ini ditolak, pendapat ini dibatilkan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Sobbah, Syafi'iyan, ya. Dan sedangkan di sini Imam Nawawi mengatakan sedangkan ijazah litifl alladzi la yumayyizu, meskipun dia belum mumayyiz, ini fasahihatun ala sahih. Ini boleh, ya. Jadi periwayatan anak kecil yang bahkan masih bayi merah itu boleh. Begitu. Ijazah, ya, sifatnya ijazah bukan sama. Kalau sama nanti beda. Sama minimal nanti ada yang mengatakan 5 tahun atau minimal mumayyiz. Itu untuk sama. Tapi untuk ijazah itu tidak disyaratkan harus seperti syaratnya sama. Jadi kita harus bedakan standar menerima periwayatan bis sama dengan standar periwayatan dengan bil ijazah. Ini dua hal yang berbeda. Ini sering orang nggak paham. Jadi ketika tadi saya katakan bahwa Abdullah bin Abbas, ya, atau Al-Hasan bin Ali ini meriwayatkan hadis-hadis Nabi ketika mereka masih kecil, itu pada menerima hadis itu ketika mereka sudah mumayyiz. Itu syaratnya. Tapi kalau ijazah tidak mumayyiz pun tidak mengapa, karena ijazah itu memang sifatnya hanya sekedar izin, bukan kemudian harus sama bil hissi, tidak harus sama bil hissi. Jadi orang kita nitip nih, misalnya ada orang pergi umroh atau haji gitu, ya, kita ngomong ke teman kita, tolong dong nanti carikan ijazah kepada Syekh Fulan, ya, nanti mintakan saya juga ijazahnya. Nah, itu sah meskipun kita nggak bertemu langsung lewat perantara teman, meskipun yang penting mu'assoroh, ya, sezaman saja, itu tidak masalah. Jadi ini berbeda antara ijazah dengan sama, begitu. Kalau sama nggak sah berarti, karena kan saya ada perantara orang lain, gitu, ya. Tapi kalau ijazah boleh diperantarakan, boleh diwakilkan, ya, selama dapat izin dari si pemilik sanad tersebut secara langsung. Itu yang kelima, ya. Yang keenam, bentar, yang keenam ini ijazatun malam yatahammal al-mujizu biwajhin liyarwihi al-mujazu idza tahammalahul mujiz. Nah, bentuknya jadi ijazah yang mujiznya ini tidak yatahammalahu, ya. Jadi mereka tidak mendapatkan secara langsung. Ya. Biwajhin dengan salah satu cara, yaitu maksudnya salah satu cara bisa dengan bisama atau bil ijazah.
Sebentar. Ini kasusnya memang adalah seorang syekh memberikan ijazah ya kepada muridnya, sedangkan dia sendiri nggak mendapatkan hadis tersebut. Ya, maka ini tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Meskipun ada yang melakukan itu, tapi ditolak oleh qotiyat juga nanti. Bahkan Imam Al-Qurtubah Abul Walid itu juga tidak menerima dengan model ijazah semacam itu. Ya. Sedangkan yang ketujuh ini adalah bentuk ijazah yang ijazatul mu'jaz ya. Ya, yaitu ketika seorang yang mendapatkan ijazah itu kemudian memberikan ijazah kepada mereka yang memberikan ijazah. Nah, gimana coba? Ya, kata Imam Nawawi sih ini tidak masalah ya, tidak masalah. Ini bisa dipergunakan. Ini sebenarnya bentuk periwayatan guru ke murid atau murid ke guru. Jadi murid yang meriwayatkan ke guru meriwayatkan dari muridnya. Ini tidak masalah ya. Seperti ini sebenarnya. Taib ya. Wallahu a'lam, sampai sini dulu. Ya setidaknya sampai ijazah ya. Munawalah nanti. Munawalah ini memberikan buku saja sifatnya. Jadi saya punya kitab, saya serahkan, ini namanya munawalah. Ya. Periwayatan munawalah itu memang ada khilaf ya, ada yang menerima, ada yang tidak ya, selalu seperti itu. Ya, kalau munawalahnya itu bil ijazah itu sah, kalau munawalahnya tanpa ijazah itu tidak sah. Ya, ini pernah dilakukan oleh Imam Bukhari kepada muridnya Imam Al-Firabri. Jadi Imam Al-Firabri itu perawi Sahih Bukhari yang paling kuat karena beliau pertama sama, yang kedua beliau ada ijazah, ya, yang ketiga beliau ada munawalah bil ijazah. Jadi kitabnya Imam Bukhari itu diserahkan ke Imam Al-Firabri. Begitu. Ini ada munawalah plus disertai ijazah. Makanya nanti Imam Al-Firabri di antara rawi terpenting dalam Sahih Bukhari. Rawi terpenting dalam kitab Sahih Bukhari ya, begitu. Jadi perawi dalam kitab Sahih Bukhari itu Imam Al-Firabri. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu, tafadhol ya. Sudah jam 6.50 ya. Ini karena memang ngebut akhirnya ya. Semoga tidak menghilangkan esensi dan semoga bisa difahami. Saya khawatirnya nggak sulit difahami karena ngebut. Pelan-pelan saja kadang masih pusing, apalagi ngebut. Ya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan, diskusikan ya sebelum nanti ujian. Kalau kata Ustadz Fahmi untuk yang takrib at-taisir itu pengen akhirnya sebenarnya berkaitan dengan sigot ta'amul wal ada ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya tentang akhbarona hadasana an termasuk ijazah ya, munawalah itu nanti bisa dibaca-baca lagi ya sendiri. Ini secara sekilas saja ya, detailingnya bisa nanti dibaca di kitab ya. Begitu juga yang qawaid asasiyah ya, bisa nanti coba. Tadi saya berikan gambaran saja secara umum. Wallahu a'lam. Ada apa cukup? Kalau ada pertanyaan mangga sebelum nanti ujian soalnya ketemuannya. Ketemuannya nanti ketemuan ujian. Cukup? Atau bingung? Kalau ada bingung, ini segera ditanyakan saja sebelum nanti bingungnya pas ujian kan nggak enak. Ya, kalau ada yang dibingungkan pas ujian nanti malah bingung ya. Jadi lebih baik kalau ada yang
tidak difahami dalam materi atau yang semisalnya bisa ditanyakan pada pagi hari ini kalau ada ya. Seperti itu. Ada kira-kira? Baik. Tidak ada ya? Pak ada? Saya tunggulah setidaknya 5 menit ke depan kalau ada silahkan ya sebelum kita tutup sehingga pertemuan mustalah hadis baik yang di Rosa 1 atau di Rosa 3 itu selesai ya. Selesai berarti nanti tinggal nunggu ujian. Seperti itu. Ya. Baik. Baik. Saya rasa cukup ya karena sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Dan ada yang sudah live duluan mungkin. Nah, baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ya atas segala hilaf, kekurangan dan kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Ya, semoga Allah ampuni kita juga dan mudahkan kita dalam memahami syariatnya dengan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini dan di pelajaran yang lainnya. Baik, kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alfu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Mana